Saya sedikit lega, tapi saya merasa di sidang ini saya juga dicecer sama kuasa hukum dari Medina bahwa saya pun juga bersalah gitu. Itu yang saya sangat sesalkan karena Medina ternyata masih terus merasa bahwa diri dia benar. Saya tetap berbicara sesuai kronologi yang terjadi di sini, walaupun banyak bantahan, saya nggak takut karena memang faktanya memang seperti itu dan tidak ada yang direkayasa. Tadi saya pelukan sama Medina itu karena saya merasa kasihan. Saya mendampingi Medina karena memang saya punya tanggung jawab moral. Bagaimanapun Medina saya punya anak kecil, yang mana anak itu selalu bertanya ibunya, semua segala macam. Maka dari itu saya akan berikhtiar, berupaya, dan berdoa agar urusan Medina cepat selesai. Saya pun di sini sebagai kuasa hukum Medina, saya hanya normatif dan membela hak-hak hukum terdakwa saja. Karena kan bagaimanapun terdakwa harus didampingi oleh seorang pengacara. Sidang perdana penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Agustus 2022 kemarin. Sidang yang digelar dalam dua agenda sidang yang berbeda itu turut menghadirkan dua saksi pelapor, yakni Uci Flaudea dan Marissa Icha, dalam dua laporan polisi yang berbeda, yaitu dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Marissa Icha dan juga sidang atas dugaan pengancaman yang dilaporkan Uci Flaudea. Bantahan demi bantahan yang dilontarkan pihak Medina turut membuat geram Uci Flaudea maupun Marissa Icha. Lantas, seperti apakah curhatan Marissa Icha dan Uci Flaudea usai menjalani sidang perdana laporannya terhadap Medina Zain? Di lain sisi, sebuah momen yang begitu singkat pun sempat terekam oleh kamera, yang mana Uci Flaudea terlihat memberikan pelukan hangat untuk Medina usai persidangan. Lantas, apa maksud dari pelukan tersebut? Dan seperti apa upaya Lukman Asari yang kini turun tangan langsung menjadi kuasa hukum Medina sekaligus sebagai suami dalam persidangan kemarin? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kasus penipuan hingga pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Medina Zain kepada Marissa Icha dan kepada Uci Flaudea hingga kini masih berlanjut dan terus bergulir di ranah hukum. Hal tersebut pun dapat dibuktikan lewat Medina yang pada hari Senin kemarin terlihat sehat saat menjalani dua sidang perdananya dalam kasus yang berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jalannya persidangan pun nampaknya begitu alot usai pihak Medina Zain yang turut memberikan sebuah perlawanan lewat bantahan yang dilakukan oleh pihaknya. Dengan adanya bantahan itu pula, Marissa Icha dan Uci Flaudea nampaknya sampai dibuat geram dengan upaya pihak Medina yang terus membela diri dari segala sangkaan. Saya sedikit lega, tapi saya merasa di sidang ini saya juga dicecer sama kuasa hukum dari Medina bahwa saya pun juga bersalah gitu. Itu yang saya sangat sesalkan karena Medina ternyata masih terus merasa bahwa diri dia benar. Mungkin Medina menceritakan kepada kuasa hukumnya, yang dimana kuasa hukumnya orang yang jadi saksi keterangan palsu, yang dimana CCTV-nya sudah saya sebarkan. Saya sudah, mungkin banyak juga teman-teman yang melihat bahwa di situ sudah ada juga suami dari Medina Zain, yang dimana dia melihat langsung bahwa saya tidak ada melakukan kekerasan, tapi
suami juga tetap mendukung Medina terhadap laporan Medina ke Polres Selatan bahwa saya melakukan tindak penganiayaan, dan saat ini suaminya juga menjadi pengacara yang dimana tetap membela Medina gitu. Itu yang saya nggak habis saya berharap persidangan ini segera selesai, tapi dia tetap membantah bahwa dia tidak juga salah gitu. Itu menjadi nanti pertimbangan majelis bahwa tidak ada penyesalan, dan menjadi pertimbangan buat Ica juga untuk terus Dan melanjutkan laporan polisi yang kaitan laporan palsu. Mudah-mudahan cepat juga tersangka, karena sampai saat ini masih berproses. Saya akan nanti kejar penyidik untuk bisa ditingkatkan statusnya agar menjadi kepastian hukum, karena Ica tadi di persidangan sudah menyampaikan hal-hal yang Ica ketahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Medina Zain. Ya, banyak bantahan, tapi saya tetap berbicara sesuai kronologi yang terjadi di sini. Walaupun banyak bantahan, saya nggak takut karena memang faktanya memang seperti itu. Belum hal ini terjadi, saya sudah kasih tahu dia bahwa saya minta uang saya balikin dan urusan selesai, beres. Tapi dianya semakin galak gitu loh. Nah tadi saya memang nggak tega, secara manusia saya nggak tega, tapi ya gimana lagi, hukum tetap berjalan. Medina itu kalau WhatsApp saya kan seenaknya dia, kadang waktu kita mau tidur, waktu seenaknya dia, kadang pagi hari bangun tidur dengan kata-kata yang kalau nggak ngancam, menghina. Lalu di situ saya timbullah rasa takut. Sampai saya tuh pindah-pindah rumah. Kebetulan saya punya beberapa rumah. Saya nggak berani tinggal rumah saya di Geraha. Di situ kalau di Geraha itu ada bel bunyi, saya takut, langsung tegang, kayak nervous, kayak kebingungan gitu. Karena yang dikirimnya ke dia selalu ini bukti dia laporan polisi dan somasi, dan di situ dijelaskan undang-undang ini hukumannya berapa tahun gitu. Ya nggak apa-apa kan, itu kan bagian dari pembelaannya kuasa hukumnya Medina kan. Kuasa hukumnya Medina itu menjadi haknya Medina untuk melakukan bantahan-bantahan, tetapi tadi Mbak Uci juga sudah menjelaskan semuanya dengan jelas, dan majelis hakim juga sudah mendengar keterangan dari Mbak Uci. Ya mudah-mudahan nanti hakim bisa memutuskan sesuai dengan apa peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Awalnya pertama saya melihat Medina, jujur saya kasihan ya. Jujur saya kasihan, mungkin saya masih bisa meringankan, tapi dengan adanya saya dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan dari pengacaranya yang merasa saya dibilang saya tidak jujur, tapi saya malah bisa menjawab semua pertanyaan dari pengacaranya, dan saya malah merasa Medina yang tidak jujur terhadap pengacara dia yang beberapa itu. Ya seperti yang tadi saya bilang, pertama saya kasihan, setelah ini saya malah lebih mau membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar adanya. Selepas jalannya sidang yang ditutup dengan adanya penundaan hingga pekan depan, terdakwa Medina Zain dan Uci Floudea pun terlihat menunjukkan sebuah rasa empati yang mana keduanya saling berpelukan. Dalam momen yang terjadi begitu singkat itu pun, Uci Floudea dan Medina Zain nampak tengah berbincang singkat, walau keduanya kini tengah bertarung dalam perkara persidangan. Ditemui setelah persidangan, Uci Floudea pun turut memberikan alasan dirinya akhirnya mau menerima pelukan dari Medina yang merupakan tersangka dalam perkara yang ia laporkan. Ya, ini masih saksi sama terdakwa. Ya. Tadi aku peluk kan. Tadi aku peluk waktu terakhir kali kan, karena si Lukman bilang mbak gitu, udah gitu ya udah salaman lah, karena kan saya sudah sering kali katakan ke Lukman bahwa aku sama Lukman nggak ada masalah apa-apa. Emang bener kan, kita kan nggak bisa dong misalnya bininya yang ada masalah, lakinya kita ikut musuhin, ya kan, kita kan harus dewasa jadi orang, harus bijak gitu loh. Lalu akhirnya Medina minta salaman, ya udah saya peluk gitu, karena kan jujur saya sebagai hamba, saya sebagai orang Kristen yang selalu harus mengampuni kepada siapapun yang menyakiti saya, ya kan. Kalau saya ditempel yang
pipi kiri saya kasihkan pipi kanan saya. Di situ saya memang ada rasa kasihan, tapi hati saya ngomong kok sampai sekarang gitu loh, kok nggak kemarin-kemarin berbicara yang kita enak-enakan kan. Awal-awalnya kan kita enak-enakan, saya nagihnya enak-enakan juga. Saya kasih spare waktu mulai tanggal 8 sampai tanggal 27 Agustus 2021. Di situ nggak ada tanggapan etika baik, jadi otomatis kalau misalnya Mbak aja lah, kalau diancam, dihina, hinaan terus-terusan kayak gitu, sebel nggak? Iya. Kalau saya sih sebel. Sampai sekarang kalau misalnya diingat kesel banget. Makanya saya ini korban gitu loh. Kenapa saya dilaporkan? Tapi saya ya tetap aja datang dan harus komitmen kan, harus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Saya bukan panggilan sih, itu seperti undangan untuk klarifikasi. Jadi saya jelaskan semua serta membawa semua bukti-bukti yang saya punya. Lalu akhirnya selang berapa bulan kemudian kan saya tanya, kalau kasus ini memang harus diterusin, silakan terusin aja. Kalau memang kasus ini akan dihentikan, tolong saya diberitahu. Akhirnya digelar, sudah kasus ini selesai, nggak naik, nggak ada bukti. Banyak banget, itu sudah merusak banget harga diri saya. Harga diri saya sudah diinjek-injek, sampai teman saya tuh banyak ya yang bilang, pernah gitu ya, aku mau beli tas kamu tapi aku periksain dulu ya ke Singapura. Nah itu tandanya apa? Belakangan kemarin teman aku yang lain bilang, teman aku bilang, nanya aku gini, Uci itu sebenarnya barangnya asli semua nggak sih gitu. Nah otomatis kan yang dulunya aku happy aja kan, memang aku kolektor tas itu kan mulai sudah 15 tahun. Jadi setiap orang tahu memang aku memang kolektor gitu loh. Jadi nggak bisa dibohongin. Sebelum Hermes menyatakan barang ini palsu, kan sudah saya klaim bahwa barang ini palsu, tidak sama. Iya kan? Berarti kan saya ngerti gitu kan. Di situ saya malah dicecer kata-kata yang enggak gitu kan. Di sini bukan uangnya yang sekarang lagi, harga diri saya yang dia harus mengembalikan harga diri saya dengan cara dia. Karena dia banyak masuk TV dan podcast ataupun diwawancara seperti ini, dia bikin statement bahwa dia sudah berpuluh-puluh kali transaksi dengan saya. Padahal baru sekali saya kena tipu. Masih terus bergulirnya rangkaian kasus yang diterpa oleh Medina Zain, kini sebuah pertanyaan dari para kalangan publik terkait keberadaan lawyer dari Medina, yakni Rasman Arif Nasution, nampaknya masih menjadi tanda tanya besar yang hingga kini masih belum terungkap. Tanda tanya tersebut pun semakin besar usai suami dari Medina Zain, yakni Lukman Azhari, yang justru kini mengambil alih posisi kuasa hukum Medina. Lukman nampaknya harus ekstra bekerja keras demi membela sang istri. Kini Lukman mengakui jika dirinya kini tengah berupaya mencari sebuah titik temu untuk segera mendamaikan istrinya dengan para pelapor, mengingat hubungan baiknya dengan Uci masih terjalin hingga sampai saat ini. Lantas, seperti apakah curhat Lukman Azhari yang kini menjadi kuasa hukum yang juga seorang suami untuk Medina Zain dalam sidang perdana yang digelar kemarin? Alhamdulillah sekarang ini Medina saya mendampingi Medina karena memang saya punya tanggung jawab moral. Bagaimanapun Medina saya punya anak kecil yang mana anak itu selalu bertanya ibunya semua segala macam. Maka dari itu saya akan berikhtiar, berupaya dan berdoa agar urusan Medina cepat selesai. Alhamdulillah tadi juga Mbak Uci juga berpelukan dan lain sebagainya. Saya senang sekali gitu loh. Inisiatif itu datang dengan natural, tidak ada dipaksakan, tidak apa, itu adalah suatu petunjuk yang baik gitu loh. Saya alhamdulillah seperti itu. Saya pun di sini sebagai kuasa hukum Medina, saya hanya normatif dan membela hak hukum terdakwa saja, karena kan bagaimanapun terdakwa harus didampingi oleh seorang pengacara gitu loh. Saya yang mendampingi agar dia juga tenang, atau dia juga udah lebih kenal semua segala macam. Dan treatment saya tetap, saya akan mengupayakan jalan yang baik, jalan yang perdamaian, jalan persahabatan. Semua itu bisa terjadi, semua itu tidak ada yang mustahil. Alhamdulillah tadi kan juga pernyataan Kak Uci juga sangat bijak, dia juga seorang ibu, dia juga sedih, dia juga ini. Tadi saya lihat sendiri peluk-pelukan, keduanya juga sedih, semua segala macam. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja.
kita mohon doanya. Saya yakin saya, Mbak Uci, Medina, dan yang lain-lain insya Allah kedepannya akan menjadi saudara, insya Allah. Dan tidak ada di dalam permintaan maaf Medina. Justru malah saya merasa saya juga jadi diserang gitu oleh kuasa hukum Medina, yaitu suaminya sendiri. Saat ini memang kalau di persidangan itu belum ke siapa-siapa. Itu baru kepada saya yang mengambil saya ambil alih untuk yang di persidangan untuk 2 dakwaan. Kemarin waktu di penyelidikan ya, hanya di penyidikan. Kan sekarang ini kan udah naik tahapannya. Jadi harus harus kuasa baru. Ya tentu saya terpukul. Saya terpukul. Saya sedih. Ini salah satu perjalanan dalam hidup saya gitu kan. Kalau saya harus mengalami hal seperti ini, mungkin ada maksud dan tujuan dari yang di atas. Saya yakin saya ambil positifnya. Tentu pasti semua ada hikmah dan ada pembelajaran bagi semua pihak. Baik dari pihak Mbak Uci, baik dari pihak Medina, dari saya semua pasti ada pembelajaran kita ambil bahwa segala sesuatu itu, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, itu ada rahmat Tuhan di situ. Kita harus benar-benar bisa memilah itu, gitu loh, menyadari itu. Jangan kita lihat ini sebagai satu musibah, ini jelek, enggak juga. Di situ pasti ada kebaikan, ada rahmat, semua segala macam. Semua kita dilatih kesabaran, dilatih perasaan untuk memaafkan, untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Kalau saya saat ini kan saya memang sedikit lumayan saya harus jenguk Medina, memberikan support. Saya juga harus menjaga anak, semua segala macam. Jadi saya benar-benar harus menjaga, membagi waktu, menjaga kesehatan. Ya seperti itu aja sih, dan melatih diri untuk tegar gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.